Bagaimana cara jawab pertanyaan kapan nikah saat kumpul keluarga di hari Lebaran? Kalau saya memutuskan untuk single, apakah itu dosa? Gus, yang kasih suara Kalis dulu ya. Kalis, 2 pertanyaan. 1, bagaimana menjawab kapan nikah? Itu dulu, Lis. Cara menjawab kapan nikah? Kenapa Om, Tante? Mau ini nanti kalau ada tanggalnya saya kabarin. Itu yang paling biasa. Kalau enggak, ini Om, Tante nunggu gedungnya ada jadwal gitu kan, masih ngantri gitu. Kalau enggak dijawab lagi besok Senin Om, Tante kalau KUA buka, ini kan masih Sabtu Minggu gitu. Ya wes, itu ya jadi jawabnya nanti dikabarin. Maunya hari Senin tapi KUA-nya tutup. Tapi untuk yang tadi pertanyaan yang soal lajang, sebetulnya kan tujuan penciptaan itu kita adalah yang pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifah, dan intinya adalah bagaimana kita sebagai manusia itu memberikan manfaat, memberikan kemaslahatan sebaik-baiknya di bumi ini gitu ya, sebagai wakil Allah di bumi gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan pernikahan. Kalau pernikahanmu itu ternyata baik-baik dan membawa kemaslahatan nggak hanya untuk relasimu tetapi juga untuk masyarakatmu, bahkan untuk negaramu, tetapi juga ketika kamu memilih sebagai lajang dan ternyata maslahat yang kamu berikan sebagai diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat dan kepada negara ternyata jauh lebih besar juga gitu ya. Jadi itu tidak masalah gitu. Itu sama-sama tidak mengurangi kemuliaan seorang perempuan yang lajang maupun misalnya yang sudah lebih dari 30 tahun belum bertemu jodohnya. Kita semua mulia karena amal yang kita lakukan, bukan karena status pernikahan kita gitu. Kalau Gus Miftah, bukankah juga ada di kitab suci diciptakan berpasang-pasangan? Ar-Rum 21, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Saya bilang begini kan, jangan sampai kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal gitu. Lu kan ada berpasang-pasangan, Ros. Maka yang jomblo, pemirsa Rosi spesial, saya doakan sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ya itu. Gus, ini serius. Ini serius. Karena pertanyaannya dari sang perempuan tadi. Jadi kalau misalnya kamu tadi apa? Barcelona? Aku Madrid. Aku Madrid, kamu Barcelona. Akunya sudah married kok kamunya masih berkelana. Gus, ini teman penting loh. Apakah kalau memang dia single, masa itu dosa? Apakah itu dosa? Tadi pertanyaan. Dikatakan begini, an nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku kata Rasulullah, dan barang siapa membenci sunnahku berarti dia bukan golonganku. Yang dimaksud bukan golonganku yang membenci pernikahan. Kalau toh kemudian sampai akhir hayatnya dia belum ketemu jodohnya, belum menikah, tentunya itu bukan termasuk pembenci. Ya. Yang jelas kita tidak boleh membenci institusi pernikahan. Itu loh. Saya sudah ditanya, Gus, jodoh itu siapa? Jodoh itu adalah orang yang mau sama kamu. Jadi walaupun dia cantik kayak apa, nggak mau sama kamu, itu bukan jodohmu. Wah, seperti apapun kalau dia mau, itulah jodohmu. Contohnya Kalis dengan Agus. Wah, itu jodoh itu loh. Iya, kan kita jadi begini ya Gus ya. Kalau memang dia dalam hidupnya tidak ditakdirkan, itu kan dia, kemudian apakah kemudian saya dianggap berdosa? Oh ya enggak kan? dong. Karena kan semuanya ditulis sama Allah di sana. Betul. Jodohmu siapa? Kamu menikah umur berapa? Enggak menikah juga bukan sebuah perbuatan dosa gitu. Ya boleh-boleh saja. Gitu. Oke. Yang enggak boleh membenci pernikahan. Ya. Makanya doanya begini, ya Allah bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mau dicek lagi ya Allah. Ada peninjauan kembali. Jangan-jangan typo. Jangan-jangan typo itu loh.